Ya, shalom semuanya. Shalom. Haleluya, merdeka. Wah, luar biasa ya. Ini hari spesial, bulan spesial buat setiap kita. Karena kita memperingati hari kemerdekaan. Makanya tema hari ini pun spesial ya. Kita 17-an. Haleluya ya. Jadi saya mau kita malam ini kita penuh dengan sukacita ya. Kita penuh dengan ucapan syukur karena kita boleh menikmati bangsa yang diberkati Tuhan ya. Jadi malam ini saya mau setiap kita itu semangat ya. Karena yang kalau kalau kita mendengar kata merdeka itu konotasinya itu sukacita ya. Merdeka itu kebebasan ya, kemenangan. Jadi spiritnya juga harus semangat ya kan. Kalau saya ngomong merdeka, saudara sama-sama ngomong merdeka ya. Oke, siap? Merdeka. Wih, gitu dong ya. Karena kita harus mengkondisikan diri kadang hari-hari ini ya kan. Kita harus harus membawa diri kita itu semangat ya. Karena kita bayangkan semua serba Zoom. Kadang kita matiin layarnya nggak ada yang lihat. Kita bisa tiduran, kita bisa sambil makan bakwan kayak makan bakpo nggak ada yang tahu ya kan. Jadi kita harus mengkondisikan diri kita supaya kita tetap semangat ya. Saya ngomong sama anak saya juga kalau belajar dibikin yang menarik supaya tetap kayaknya kita suasananya itu kita bikin supaya tetap semangat ya. Nih saya siapin ada bendera merah putih. Wah, haleluya ya kan. Waduh, benderanya udah ini nih. Biar semangat saudara. Amin. Merdeka saudara. Merdeka. Haleluya. Ya, hari ini spesial. Nanti ada acara-acara spesial juga ya supaya kita bisa menikmati ya kemerdekaan ini dengan sukacita. Haleluya. Saudara yang siap untuk menikmati fellowship 1 jam malam ini katakan amin. Amin, amin, haleluya. Ya, saya mau nyapa dulu nih yang baru bergabung dengan fellowship 1 jam malam ini di ruang Zoom. Ada Bu Lihwa, shalom Bu Lihwa. Ada Pak Hari, shalom Pak Hari, Bu Nora, Pak Joni, Bu Dice, Pak Hadi, shalom. Mariana, shalom. Pak Yusuf, shalom. Ada Pak Cahyo gimana? Sehat? Bu Anita dari Jambi, Shalom ya. Ada juga Pak Mul nih, Pak Mul dari ujung timur Kota Bandung. Haleluya. Ya, Bu Sulia, Shalom. Bu Leni, Tante Lili ya. Ada siapa lagi? Pak Joko yang ulang tahun. Happy birthday Pak Joko. Ya, ada Pak Gun. Shalom Pak Gun. Haleluya. Sehat semua ya Pak Gun. Puji Tuhan ya. Ci Evi, shalom Ci Evi ya. Juga yang ada di Facebook Aruna 1, shalom. Ya, karena acara ini live ya di Facebook juga. Ya, saya percaya malam ini kita akan menikmati sesuatu yang berbeda ya. Saudara siapkan hati, pikiran supaya kita bisa mendapatkan berkat yang maksimal malam ini dalam fellowship 1 jiwa. Haleluya. Sudah siap? Kita akan doa dulu ya. Pastor Victor, silakan. Kita akan mulai acara ini dengan doa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan Yesus buat malam hari ini Tuhan Yesus. Kami memasuki bulan Agustus Tuhan. Terima kasih bila sebentar lagi kami akan merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-76 Tuhan Yesus. Terima kasih buat 1 tahun lagi yang kau berikan atas bangsa kami Tuhan Yesus. Buat kemerdekaan, buat semua yang berkat-Mu atas bangsa kami, di mana kami tinggal, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bila malam hari ini pada 1 jiwa juga Tuhan Yesus kami akan memperingatinya. Tuhan kami dapat mengucap syukur, dapat bersuka cita bersama-sama dengan rekan-rekan seiman, sekalipun secara online. Kami percaya Tuhan Yesus kami akan merayakan uh, ulang tahun bangsa kami ini Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami berdoa buat setiap acara dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan yang berkati, Tuhan yang biar semuanya berjalan dengan lancar. Buat hamba-Mu Pak Rudi yang akan menyampaikan firman Tuhan juga Tuhan Yesus yang berkati Tuhan. Biar bahwa firman-Mu saja yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Bahwa Roh Kudus-Mu akan menuntun untuk kami eh, untuk hamba-Mu ini menyampaikan kebenaran firman-Mu apa ya Bapak. Kami berdoa buat kami semua yang sudah hadir di Zoom juga Tuhan Yesus. Berkat-Mu limpah atas kami, Kau beri kekuatan, Kau beri kami telinga sebagai murid. Kami akan duduk diam untuk mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Untuk kami juga bersama-sama merayakan ulang tahun bangsa kami Bapak.
Kami berdoa buat setiap perlengkapan yang kami pakai, Tuhan Yesus, mungkin HP, laptop, komputer, jaringan internet, wifi, semuanya Tuhan berkati agar semuanya berjalan dengan baik, Tuhan Yesus. Berkat melimpah atas kami semua, Tuhan. Belum hamba-Mu yang belum hadir, Tuhan Yesus akan mengantarkan mereka juga untuk bersama-sama kami bersuka cita bersama-sama dengan ibadah malam hari ini, Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut acara malam hari dalam satu nama itu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari bersama katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari lebih lagi yang kagum sama Tuhan katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum
Tuhan akan perbuatan-Mu. Yesus, hanya Engkau, hanya pribadi-Mu yang layak disembah, hanya pribadi-Mu yang layak dipuji. Oh Yesus, Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari dari hati kita katakan, Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini,
itu bukan karena kuat gagah kami Tuhan, bukan karena hebatnya kami menjaga tubuh ini Tuhan, apalagi kalau kami sehat Tuhan hari ini, bukan karena begitu hebatnya kami menjaga tubuh ini Tuhan sehingga kami sehat, tapi semua cuma karena anugerah-Mu aja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kalau hari ini Tuhan kami bisa berdiri menghadapi masalah kami, itu semua cuma karena ada Tuhan Yesus yang lebih besar dari masalah kami. Ada Tuhan Yesus yang lebih besar dari apapun juga di dalam dunia ini. Ada Tuhan Yesus yang selalu ada dalam hidup kami, yang selalu ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami mau sharing Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan. Urapi Korudin Tuhan. Kami tahu Tuhan, cuma urapan-Mu ya Tuhan yang memampukan Korudin Tuhan Yesus. Karena itu biar urapan-Mu turun Tuhan atas Korudin Tuhan. Turun Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami siap dengar firman-Mu hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Shalom sekali lagi semuanya. Shalom. Puji Tuhan ya. Ini edisi khusus hari ini ya, 17-an memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ya. Sekali lagi merdeka. Merdeka. Haleluya ya. Semangat dong ya. Tadi saya ngomong nih, saya punya bendera nih ya. Bendera. Merdeka Saudara ya. Kadang kita hari-hari harus mengkondisikan diri, kita harus bisa menguasai kondisi, bukan dikondisikan oleh kondisi ya. Umat pemenang, orang-orang yang bisa mengkondisikan diri dengan kondisi yang ada ya. Makanya kita kadang acara ini saya membuat mengkondisikan diri seperti ya kayak lagi 17-an biasa lah ya. Saya bayangkan kalau ini nggak ada COVID, wah kayaknya seru deh ya kan. Kita dulu ingat di Aruna saya adain kalau pas ibadah pertama itu ada lomba apa itu balap kelereng ya kan, lomba makan kerupuk, wah seneng pokoknya suasananya luar biasa ya kan. Coba kalau sekarang nggak ada COVID pasti luar biasa kan, tapi kayak kita nggak boleh kalah dengan kondisi, makanya kita kondisikan diri dengan kondisi yang ada ya. Kita persiapan di prepare pakai baju merah ya, pakai bendera supaya kita ngerasa ya pokoknya kayak nggak ada apa-apa lah ya, supaya semangat terus ya kan. Coba kalau kita ketemu hari ini coba lomba makan kerupuk, wah seru kan? Apalagi lomba makan bacang ya, makan bakpao, wah lebih semangat lagi tuh kan. Lomba makan nasi campur, wah kalah nggak apa-apa, yang penting kenyang ya kan. Haleluya ya. Jadi spirit kemerdekaan itu adalah semangat. Jadi saudara, malam ini saya mau setiap kita semangat ya kan. Merdeka itu tanda sukacita ya. Orang yang merdeka itu pasti akan bergembira ya kan. Jadi kalau saya ngomong merdeka, saudara harus merdeka lebih keras lagi. Haleluya, ya kan? Puji Tuhan. Ya, nanti kita akan ada acara-acara khusus. Jadi mungkin saya nggak akan terlalu lama sharing ya. Tapi saya pikir sharing itu perlu, firman Tuhan itu perlu. Karena firman itu justru yang memerdekakan setiap kita ya. Saya akan sharing secara singkat. Setelah itu kita akan ada acara-acara, ada games ya yang ringan-ringan, ada hadiah juga ya supaya lebih menarik ya saudara. Saya mau setiap kita aktif ya malam ini ya supaya suasananya lebih seru. Haleluya ya. Nah, saya ingat dengan satu perkataan dari Presiden Soekarno, Presiden RI pertama, Insinyur Soekarno. Dia waktu pidato dia pernah menyampaikan satu kalimat yang luar biasa menurut saya. Dan Soekarno itu adalah orator atau seorang yang jago pidato. Dia kalau pidato itu luar biasa. Saya pernah diceritain sama seseorang, tapi saya belum cek kebenarannya. Cuma orang ini pernah cerita, katanya gini, Soekarno tuh pernah pidato di Tasikmalaya. Wah, itu lagi zaman susah, dia pidato dan dia ngomong, kalau mau kawin gak usah takut, punya tiker kawin aja. Wah, langsung orang-orang yang pengen kawin karena takut mungkin punya tiker nekat aja ya kan. Ada nyawanya ya, omongannya tuh, pidatonya itu ada spiritnya, ada nyawanya. Makanya orang yang jago pidato tuh kadang pengurapannya satu level di bawah malaikat saudara ya kan. Jadi luar biasa itu. Nah makanya kita harus hati-hati juga deh, dengar motivator juga, jangan sampai apa yang
kita terima itu ternyata sumbernya bukan dari firman Tuhan ya, karena orang-orang yang hebat pidato itu, motivator tuh bisa bisa membuat orang itu terpengaruh dengan apa yang diomongkan. Nah, Presiden Soekarno pernah ngomong seperti ini ya. Ini kalau misalkan berandai-andai lah, saya anggap aja kayak Soekarno ya kan. Cuma saya bukan Soekarno ya kan. Dia ngomong seperti ini, saudara-saudara. Wah, mirip nggak saudara? Dikit-dikit lah ya. Saudara-saudara. Wah, jangan tanya apa yang bangsamu bisa berikan kepadamu, tapi coba tanyakan apa yang kamu sudah berikan buat bangsamu. Wih, mungkin orang langsung wah tepuk tangan semuanya kan. Mulailah dari dirimu sendiri. Mulailah dari hal kecil. Mulailah dari sekarang. Wih, itu pidatonya Soekarno waktu itu luar biasa. Kalau Soekarno itu jadi orang Kristen, mungkin di belakangnya ditutup dengan kalimat haleluya gitu kan. Nah, jadi ini apa yang diperkatakan oleh Insinyur Soekarno, saya pikir ini luar biasa. Saya renungkan kalau coba kata bangsa itu diganti dengan kata Tuhan, ya kan? Jangan tanya apa yang Tuhan bisa berikan buat kita, tapi coba kita tanya apa yang sudah kita berikan buat Tuhan. Nah, seringkali dalam hidup kita ikut Tuhan, kita seringkali banyak minta sama Tuhan kan. Bangun tidur, belum apa-apa, Tuhan berkati hari ini, lindungi keluarga saya, ya kan? Berkati toko saya, kerjaan, semuanya tiap hari kita minta terus, ya kan? Kadang kita lihat orang lain diberkati lebih hebat dari kita. Tuhan, itu aja diberkatin, kapan saya bisa seperti itu? Tuhan, itu aja punya rumah 3. Tuhan, kapan saya bisa punya rumah 10? Kayaknya kita minta terus sama Tuhan, nggak pernah puas. Nah, malam ini perenungan kita coba renungkan. Apa yang sudah kita bisa berikan buat Tuhan? Ya. Karena kalau kita renungkan kalimat ini luar biasa. Saya percaya nanti waktu kita ketemu Tuhan, Tuhan akan tanya ini sama kita. Kalau saudara baca tentang perumpamaan talenta, Tuhan udah kasih talenta kepada orang-orang. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Ya, waktu ketemu Tuhan, Tuhan bikin perhitungan. Sekarang kamu, apa yang kamu bisa berikan buat saya? Mana? Oh, saya udah kasih 5 nih Tuhan. Saya kasih 2, ya kan? Tapi jangan sampai yang seperti yang 1. Saya nggak kasih apa-apa. Nah, ini bahaya. Jadi ini pertanyaan yang penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, apa yang sudah kita berikan buat Tuhan? Karena Tuhan tuh udah kasih semua loh buat kita. Bahkan firman Tuhan ngomong harganya itu udah lunas. Artinya udah cash and bin apa ya? Cash bin clear udah pokoknya lah istilahnya gitu. Udah nggak ada yang dicicil lagi, nggak ada yang ditunggak lagi. Kadang kita punya sesuatu ya, tapi kalau sesuatu tuh masih pinjam, masih kredit, itu belum punya kita loh. Jangan pikir itu udah punya kita. Kalau udah lunas baru punya kita sepenuhnya. Kalau belum lunas masih nyicilnya macet, diambil tuh, ya kan? Masih ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tapi saudara dan saya sudah dibeli oleh Tuhan lunas, sudah dibayar lunas semuanya. Tuhan sudah kasih semuanya. Bahkan di atas kayu salib Tuhan ngomong seperti ini, sudah selesai. Jadi sebenarnya Tuhan sudah kasih semuanya buat saudara dan saya. Sekarang pertanyaannya, apa yang kita sudah berikan buat Tuhan kita? Saya pernah ketemu dengan seseorang ya. Dia orang yang sibuk, saya tahu dia orang yang boleh katakan sukses, ngobrol. Kapan pelayanan? Kadang guyon seperti itu. Orang ini ketawa-ketawa, kamu tuh ngaco lah, kamu pikiran saya tuh hoak gitu kali kan, pikiran guyon gitu. Kamu kan tahu saya sibuk seperti ini, mana mungkin saya punya waktu buat pelayanan, bisa ke gereja mungkin seminggu sekali aja udah luar biasa kan. Seringkali kita merasa wah kita ini udah nggak bisa punya waktu lagi buat Tuhan lah, apalagi ngelayanin Tuhan. Tapi saya ingat firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu datang aja sebagai raja itu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia itu punya semuanya loh Tuhan. Kadang kita udah menjadi orang sukses, kita pikir kita udah punya semuanya. Tuhan bisa ambil nyawa kita dalam sesaat, habis semuanya. Kita nggak punya apa-apa. Waktu itu yang punya Tuhan, ya kan? Jadi selama kita masih hidup, ayo kita lakukan buat Tuhan sesuatu. Ya,
Berikan yang terbaik buat Tuhan selama Tuhan masih kasih kita kesempatan. Ada juga yang mungkin ngomong, berpikir, Pak, ngasih Tuhan tuh gimana? Tuhan aja nggak kelihatan, ya kan? Tuhan tuh nggak kelihatan mau ngasih apa buat Tuhan. Nah, kita akan belajar. Salah satu hal yang kita bisa lakukan sebagai bukti kita memberikan sesuatu buat Tuhan. Kita lihat dari firman Tuhan di Matius 25 ayat yang ke-40. Ini ayat yang saya pikir juga setiap kita pasti ngerti lah ya. Matius 25 ayat 40, karena saya imanin semua yang masuk dalam fellowship satu jiwa itu orang-orang yang senang baca Alkitab. Amin. Karena saya punya moto, satu jiwa itu motonya itu setiap hari itu minimal satu pasal firman Tuhan. Terus satu ayat perenungan dan satu tindakan firman Tuhan. Jadi orang yang terhisap di fellowship satu jiwa harus hidup minimal sehari baca satu pasal, satu ayat perenungan, satu tindakan firman Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan, ya kan? Makanya saya sering ngomong, ini ayat yang sering kita pasti ngerti ya, karena saya imannya sudah sering baca Alkitab. Matius 25 ayat 40, firman Tuhan ngomong, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ini perumpamaan tentang penghakiman terakhir. Nanti ya semua akan dikumpulkan, Tuhan akan kumpulkan, terus akan dipisah antara kambing dan domba. Kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan, ya kan? Yang domba-domba itu nanti Tuhan janjikan ya seperti di ayat 34 Matius 25, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kita menjadi orang yang diberkati. Orang yang dipercaya untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ini luar biasa. Siapa yang pengen masuk kerajaan Allah? Boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan ya. Semuanya pasti pengen. Ya, saya juga pengen. Bahkan pengen banget. Pengen banget. Ya kan? Tapi jangan sampai kita masuk dalam kategori Kristen kambing. Ya, yang di sebelah kiri itu. Karena apa? Upahnya itu adalah di ayat 46 Matius 25. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara tahu itu artinya apa? Nah, kita akan menjadi Kristen domba kalau kita hidup adalah care, peduli kepada orang-orang yang hina. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, Tuhan gambarkan kalau ada orang haus, kita kasih minum. Ada orang lapar, kita kasih makan. Ada orang nggak punya pakaian, kita kasih pakaian. Ada orang yang nggak punya tempat tinggal, kita kasih tumpangan. Ada orang yang sakit, ada orang di penjara, kita datangin, ya. Jadi memberi perhatian itu nggak semuanya berbentuk uang, saudara. Jangan berbentuk materi, bukan berbentuk materi semuanya. Jangan kita pikir kalau saya jadi orang kaya dulu baru memperhatikan orang, nggak bisa. Waktu ada orang yang di dalam penjara, ada orang yang sakit, kita kunjungin. Ini bicara tentang apa? Perhatian. Kita ngasih perhatian kepada orang yang susah, orang yang membutuhkan. Itu udah satu pemberian yang luar biasa yang sedang kita lakukan untuk Tuhan. Waktu kita melakukan itu, Tuhan katakan, kamu sedang melakukan untuk aku, kata Tuhan. Jadi wujud Tuhan digambarkan, ya, Tuhan itu diwujudkan seperti orang-orang yang hidup sedang dalam kesusahan. Makanya saya ingat satu ayat bagaimana Tuhan itu senang dengan orang-orang yang hina. Ya, Tuhan katakan di situ adalah orang yang hina di ayat 40. Di Mazmur 113 ayat 7, ya, dikatakan Tuhan menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Jadi Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang susah. Tuhan itu care dengan orang-orang yang dalam kesulitan. Ya, itu Tuhan kita. Jadi malam ini kita belajar. Salah satu cara kita memberi sesuatu buat Tuhan adalah waktu kita hidup care, ya, memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang sedang dalam kesulitan. Dan orang yang dalam kesulitan itu Tuhan terjemahkan dengan orang yang hina.
ya, dikatakan di ayat 40 tadi. Orang yang hina. Hina ini dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata elakitos, ya. Elakitos. Elakitos itu memiliki pengertian tuh orang yang udah nggak miliki apa-apa lah, nggak punya apa-apa sama sekali, ya. Jadi orang yang benar-benar dalam kekurangan. Nah, dari hal ini kita bisa melihat ada 3 sikap lah yang saya pikir kita harus belajar malam ini dalam kita memberi. Jadi bukan sekedar memberi aja, tapi dalam kita memberi sesuatu buat orang yang membutuhkan, orang yang susah, itu kita harus memiliki sikap yang benar. Sikap yang benar itu seperti apa? Yang pertama, ya, kita memperhatikan orang yang hina. Orang yang hina itu, kalau saudara perhatikan, dikatakan tadi dalam bahasa asingnya elakitos itu nggak memiliki apa-apa. Jadi orang yang hina itu, waktu kita kasih sesuatu buat orang tersebut, kita udah nggak bisa mengharapkan apa-apa lagi. Kita jangan pikir kita akan dapat keuntungan dari apa yang kita lakukan. Jadi kita harus di sini memiliki sikap apa? Sikap ketulusan gitu. Jadi memberi itu tanpa pamrih, tanpa berpikir nanti dapat balasan. Saya ingat saya punya teman satu, kalau saya memberi sesuatu buat teman saya ini, buat keluarganya, biasanya nggak akan lama dia akan ngirim lagi ke saya. Dan biasanya kalau yang dikasih sama dia itu kadang malah lebih hebat dari apa yang saya kasih, ya kan? Mungkin saya cuma ngasih bala-bala, dia ngasihnya Pizza Hut, gitu kan? Wah, jadi lebih keren gitu. Nah, kalau saya punya motivasi yang salah dalam memberi, wah saya kasih terus tuh sama teman saya. Pasti saya cuan tuh kan? Cuannya gede itu kan? Karena dia pasti ngasihnya lebih hebat dari saya. Nah, tapi di sini Tuhan ajarkan memberi seperti apa yang Tuhan mau. Adalah memberi dengan ketulusan hati. Jadi waktu kita kasih, kita nggak berpikir untuk dapat balasan dari orang itu. Makanya firman Tuhan mengatakan, kasih dengan tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Benar-benar dengan ketulusan hati. Coba renungkan, kalau saudara membantu orang yang sedang susah, saudara punya motivasi yang lain nggak? Ada orang yang memberi, mungkin nggak dapat balasan apa, tapi di fotonya banyak, supaya orang semua tahu. Nah itu sebetulnya udah nggak tulus menurut saya. Karena apa? Karena supaya orang lain tahu, oh ini orang luar biasa ya. Ini orang kayaknya baik hati, dermawan, luar biasa, ya kan? Nah, itu juga kadang bisa bisa tipis sekali bedanya, ya kan? Jadi kita harus benar-benar di sini belajar memberi dengan ketulusan. Yang kedua, yang namanya orang hina, orang yang susah, orang yang miskin, yang melarat itu posisinya itu ada di bawah. Beda dengan orang yang terhormat, terpandang, itu ada di atas. Jadi waktu kita memberi kepada orang yang hina itu, berarti kita mau nggak mau harus turun ke bawah. Ini gambaran tentang kerendahan hati, ya. Jadi kita harus punya sikap kerendahan hati waktu memberi kepada orang yang membutuhkan. Di mana waktu kita memberi, kita bisa turun ke bawah, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang sedang dalam kesulitan itu. Orang yang memberi dengan kerendahan hati, orang itu akan punya empati, saudara. Makanya Tuhan ngomong, menangis dengan orang yang menangis, tertawa dengan orang yang tertawa. Tuhan mau kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang kita bantu. Ini yang disebut dengan kerendahan hati, yaitu empati. Ini kita harus miliki. Jadi bukan cuma memberi sekedar memberi. Bisa aja kita orang yang punya duit, ya, orang yang diberkati, kita cuma ya kasih aja. Tapi beda saat kita memberi dengan kerendahan hati. Pasti beda. Karena kita akan merasakan, waduh ini orang benar-benar Tuhan kasihan, saya bisa ngerasain kondisinya. Jadi kita memberinya pun dengan rasa empati di situ. Ya, bukan sekedar asal memberi. Itu yang kedua. Yang ketiga, sikap seperti apa waktu kita memberi? Ya, orang yang hina itu adalah orang yang nggak kelihatan, saudara. Orang kadang nggak lihat, orang kadang nggak perhatikan sama sekali. Karena ini bicara tentang hal-hal yang kecil dalam pengertian aslinya. Jadi kadang hal-hal kecil kayak kita pun kadang nggak perhatikan, ya kan? Karena hal-hal yang kecil itu kadang nggak kelihatan. Tapi justru Tuhan mau kita lihat itu. Kadang orang-orang di Indonesia kalau sedang dalam kesulitan pun kadang mereka rasa nggak enak kalau di-share. Mereka kadang diem-diem. Kadang kalau saya ketemu ada orang-orang yang membutuhkan, saya tanya,
butuh sesuatu atau apa, oh enggak Pak, enggak Pak, padahal mungkin butuh, ya kan? Saya kemarin ada seorang jemaat, saya tahu dia lagi sakit, saya kontak keluarganya, saya tanya apa yang bisa saya bantu, apakah perlu disupport untuk obat, sembako atau apa. Oh enggak Pak, terima kasih semuanya udah ada, dukung doa saja gitu. Tapi ternyata saya tanya ke rekan-rekan dia yang lain, ternyata saya baru tahu bahwa orang ini membutuhkan sekali, kondisinya susah sekali. Jadi tanpa dikasih tahu pun, saya akhirnya support untuk membantu. Ini yang disebut dengan memperhatikan sampai hal yang kecil, saudara. Memperhatikan sampai hal yang kecil, ya, yang mungkin orang aja nggak tahu, yang mungkin aja orang nggak perhatikan. Jadi 3 sikap ini penting. Yang pertama kita memberi dengan sikap apa tadi? Sikap apa? Saya juga lupa tadi ya. Tulus ya, sorry. Tulus. Jadi nggak ada pamrih ya. Yang kedua dengan kerendahan hati. Artinya kita punya empati ya. Yang ketiga memberi dengan memperhatikan sampai hal yang terkecil. Karena Tuhan sendiri memperhatikan sampai hal yang terkecil. Satu domba saja Tuhan tuh cari habis-habisan. Satu, ya kan? Walaupun satu tuh mungkin sesuatu yang sepele yang ada artinya, tapi Tuhan cari sampai ketemu. Jadi kita memperhatikan orang itu sampai hal yang terkecil. Saya percaya kalau kita lakukan ini, maka kita sedang melakukan untuk Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Haleluya. Ya. Silakan Pak Dery ya. Oke, terima kasih Pak Rudi. Merdeka! Semangat banget hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nih benderanya lagi nih, bendera. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan simak beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk satu jiwa ini, Bapak Ibu bagi yang terlewat, bisa mengikuti tayangan ulangnya di YouTube, di GBI Sukawarna Aruna 1. Jadi misalkan tadi, aduh sempat kelewat nih, tadi Pak Rudi ngomong apa ya, atau poin-poinnya lupa nih apa, bisa diulangin lagi dengan lihat di YouTube Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, kita punya kontak center untuk Aruna 1 dan untuk Paskal 23. Nomornya ada di sana, tolong disimpan Bapak Ibu ya nomornya. Yang Aruna 1 0899 3228 226. Untuk Paskal 23 0813 2010 2323. Tolong disimpan nomornya Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu perlu informasi seputar acara yang diadakan bisa langsung WA aja ke nomor tersebut. Kemudian yang ketiga, karena ini sudah zamannya online, kita juga punya sosial media Bapak Ibu. Jadi untuk Aruna 1 kita punya Instagram, kita punya Facebook, kemudian juga YouTube-nya ada. Oh sorry, tadi nomornya 0821. Terima kasih Pak Roy, saya salah baca. Oke, kemudian juga untuk Paskal 23 ada IG-nya @sukawarna.23pascal, kemudian ada FB juga dan ada juga channel YouTube-nya di mana kita bisa selalu terhubung dengan Bapak Ibu semua. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu diingatkan untuk hari Selasa kita ada KUL. Nah, di bawah Koril Pak Rudi ini ada 26 KUL yang Bapak Ibu bisa ikuti. Jadi bisa menyesuaikan, kalau dulu mungkin dengan tempat yang terdekat, kalau sekarang karena online Bapak Ibu bisa pilih di mana ya teman saya ikut ya, di mana yang saya enak ikut ya. Silakan bergabung dan menghubungi nomor-nomor dari koordinator untuk masing-masing KUL-nya di sana Bapak Ibu. Jadi Selasa jangan lupa ada KUL Bapak Ibu ya. Dulu saya nggak pernah suka bolos-bolos ikut KUL-nya Bapak Ibu. Sekarang saya rajin karena di KUL itu benar-benar saya diberkati, dikuatkan, dapat berkat pokoknya di KUL. Jadi ayo ikut KUL semua ya. Kemudian pengumuman yang selanjutnya hari Rabu tanggal 18 Agustus ada Healing Worship Online yang akan dilayani oleh Pendeta Sabta J. Tandi. Jadi Bapak Ibu tinggal klik di YouTube-nya GBI Sukawarna hari Rabu tanggal
18 Agustus dan bisa mengikuti acara Healing Worship online. Kemudian pengumuman yang selanjutnya, untuk ibadah onsite GBI Sukawarna ditunda sementara waktu sampai ada pemberitahuan berikutnya Bapak Ibu. Jadi kita ngertilah, kita semua rindu untuk ibadah sama-sama, tapi untuk kondisi seperti ini dengan patuh pada peraturan pemerintah, kita menunda dulu untuk ada ibadah onsite Bapak Ibu ya. Nanti akan diumumkan lagi kapan adanya. Kemudian pengumuman selanjutnya, ayo Bapak Ibu, kita ajak saudara-saudara kita semua juga untuk ikut di Fellowship Sepatu Jiwa ini. Kalau Bapak Ibu diberkati, Bapak Ibu dikuatkan, Bapak Ibu dapat sesuatu, ayo beritakan pada teman-teman kita yang lain. Kabar baik kita sebarkan, kita ajak teman-teman kita yang lain, saudara, AA, TP, semua ya untuk ikut Fellowship Satu Jiwa di hari Jumat. Dan pengumuman yang terakhir, untuk Fellowship Satu Jiwa tanggal 20, kita akan ada penyerahan anak. Mungkin bisa ditampilkan pengumumannya. Nggak punya nih saya. Nggak ada ya? Oke, jadi saya bacakan saja Bapak Ibu. Jadi tanggal 20 Agustus, minggu depan, kita akan ada penyerahan anak di Fellowship Satu Jiwa. Untuk penyerahan anak ini, kuotanya terbatas Bapak Ibu, hanya 20 orang. Jadi bagi Bapak Ibu, ada yang anaknya belum diserahkan atau ada saudaranya, mungkin bisa diinformasikan dan segera mendaftar ke nomor WA Center yang tadi di 0899 3228 226. Nah, ini dia kontak senternya. Atau di 0821. Sorry ya, mungkin itu kita belum perbaiki. 0821 2010 2323. Dan diminta segera mendaftar Bapak Ibu ya, karena tempatnya terbatas hanya untuk 20 orang saja. Oke, demikian pengumuman untuk minggu ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini seperti tadi Pak Rudi sudah sampaikan di awal, ada acara yang spesial. Nah, acara spesialnya apa Bapak Ibu? Kan kalau acara rame-rame itu bisa ada ceng gitu ya. Nah, ini ada acara yang spesial buat kita semua. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76, sekarang kita mau main game. Yeay, main game Bapak Ibu. Tapi gamenya beda ya, kita nggak ada panjat pinang secara online, tidak ada makan kerupuk secara online. Jadi kita sesuaikan gamenya dengan yang bisa kita lakukan di saat-saat ini Bapak Ibu. Kita akan bermain kuis Bapak Ibu, biar seru ya. Nah, kuisnya seperti apa? Jadi yang kuis ini kita bagi dalam 2 bagian. Bagian yang pertama adalah menjawab pertanyaan. Nah, yang boleh ikut siapa? Yang boleh ikut semua yang ada di Zoom. Mohon maaf untuk yang di Facebook, sementara belum bisa ikut ya. Kita batasi hanya untuk peserta yang di Zoom. Seluruh pengerja, pendoa, maupun jemaat, semuanya yang ada di Zoom boleh ikut Bapak Ibu. Nah, cara mainnya seperti apa sih? Cara mainnya nanti saya akan, di bagian pertama ini saya akan bacakan pertanyaan, dan nanti setelah pertanyaan ditanyakan, silakan Bapak Ibu menjawab. Saya akan kasih waktu nih buat ngejawab. Nah, ngejawabnya gimana caranya Bapak Ibu? Ngejawabnya cuman boleh lewat chat. Hanya boleh lewat chat yang di Zoom Bapak Ibu. Jadi nggak boleh mengangkat tangan, raise hand. Tidak boleh buka mic dan langsung bicara. Karena kalau Bapak Ibu nanti buka mic dan langsung bicara, jawabannya walaupun benar, mohon maaf kita tidak akan hitung. Tapi itu akan jadi hikmat dan marifat buat teman kita yang menjawab di chat Bapak Ibu. Jadi jangan langsung open mic ya. Jawabnya bolehnya hanya di chat. Kemudian aturan keduanya, Bapak Ibu yang sudah menjawab di pertanyaan pertama dan benar, jadi sebagai pemenang di pertanyaan pertama, nggak boleh ikut di pertanyaan yang kedua dan ketiga Bapak Ibu ya. Kita kan sama-sama
mau happy-happy, mau bagi-bagi malam ini. Jadi kalau udah menang di kategori yang pertama nggak boleh ikut dulu. Nanti sampai kita pindah ke kategori yang kedua, baru boleh ikut lagi gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita mulai, apakah dari Bapak Ibu ada yang belum pernah menggunakan fitur chatnya? Ada yang belum pernah atau sudah pernah? Pak, gampang itu mah, semua udah bisa, kayak WA. Udah? Ada yang belum pernah? Nggak apa-apa, kalau gitu kita latihan dulu. Nanti sebentar saya akan kasih pertanyaan, Bapak Ibu silakan menjawab di fitur chat. Oh ya, kalau ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita mulai kuisnya? Jadi tadi aturannya semua peserta di Zoom boleh ikut, jawabnya hanya boleh lewat chat. Dan yang ketiga, kalau sudah menang di pertanyaan pertama atau pertanyaan kedua, nggak boleh ikut menjawab di pertanyaan yang ketiga. Oh, jurinya siapa? Ada jurinya. Jurinya didatangkan spesial dari negeri Indonesia. Masih dari Indonesia juga. Jurinya ada dari teman kita juga. Jadi akan ada yang memantau dan melihat siapa yang jawabnya paling benar dan paling pertama gitu ya. Hadiahnya apa katanya Pak? Hadiahnya. Oh, hadiahnya. Ini yang ditunggu-tunggu rupanya. Nah, malam ini kita mau sama-sama bagi-bagi berkat buat semua yang berpartisipasi dan menang. Hadiahnya menarik. Kita menyediakan voucher senilai 50K untuk masing-masing pemenang. Yeay, 50K. Pakai bahasa anak sekarang kan, 50K gitu ya, biar keren. Jadi nanti bagi setiap yang jawab pertanyaan dan benar dan ditentukan sebagai pemenang akan mendapatkan voucher 50K ya. Wah, menarik nih. Siap-siap dong Bapak Ibu. Oke, sekarang sebelum kita mulai, kita mau coba dulu. Ini tes dulu ya. Supaya nanti kita mulainya sama jangan, aduh Pak, saya nggak tahu nih cara pakai chatnya gimana nih, nggak tahu nih, belum nyobain. Ayo kita sama-sama coba. Kalau Bapak Ibu belum pernah pakai fitur chat, itu kalau di handphone tinggal diketuk layarnya. Diketuk Bapak Ibu ya, pakai tangan, pakai jari, jangan pakai palu. Kalau pakai palu nanti rusak handphonenya. Jadi diketuk layarnya, nanti di kanan bawah tuh ada titik 3, ketuk lagi, nanti muncul layar berikutnya, itu di baris kedua ada tulisannya chat. Nah, pada saat Bapak Ibu pencet si chat, muka saya langsung hilang, diganti dengan layar seperti kalau Bapak Ibu mau ngetik WA gitu ya. Udah Bapak Ibu? Sudah? Nggak apa-apa, muka saya nggak penting dilihat Bapak Ibu. Yang penting kalau kondisi sekarang, kuota dan suara saya terdengar jelas supaya bisa menjawab dengan baik. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita coba dulu percobaan Bapak Ibu, percobaan. Percobaan pertama. Pada lagu Pelangi-Pelangi, ada berapa warna pelangi? Silakan jawab di chat. Lima, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke. Yang benar jawabannya berapa Bapak Ibu? Jawaban yang benar ada 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau. Jadi jawabannya ada 3 Bapak Ibu ya. Oke. Ini baru pertanyaan tes ya. Oke. Sekarang kita pertanyaan tes yang kedua. Pertanyaan tes kedua ini lebih serius. Oke. Siapakah nama Gembala GBI Aruna 1? Silakan dimulai dari sekarang. Lima, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke. Kalau yang ini sih saya nggak usah tanyain Bapak Ibu ya. Kalau nggak tahu keterlaluan gitu ya. Kalau saya nggak kenal. Oke, thank you Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan 2 kali tes ini sudah bisa membuat Bapak Ibu familiar dengan fitur chat ya. Jadi mulai dari sekarang kita siap-siap dengan tadi kuota, telinga, dan jempol yang cepat untuk mengetik gitu ya Bapak Ibu. Oke, yuk kita mulai dari sekarang. Ini udah beneran Bapak Ibu ya, dan akan dinilai. Oke. Itu Pak Hadi kayaknya pakai ini rest up itu dikasih tahu bisi nggak tahu tuh harus Oh, pakai itu. ya Pak Hadi, ada yang bisa dibantu mungkin Pak Hadi boleh buka mic-nya dulu sebelum kita mulai.
Ada yang mau ditanyakan mungkin? Mau bikin chatnya nggak bisa. Oke. Klik di layarnya satu kali, Pak Hadi. Nanti di bagian kanan bawah itu muncul garis 3. Ada titik 3. Diklik Oh. lagi titik 3-nya. Gimana kalau bikin chat? Udah, Oh di situ. Oh, Chat. terus? chat. Oh gitu ya. Nah, udah. Wajah saya udah hilang kan, Pak Hadi? Ganti layar chat sekarang ya. Bisa, Ini Pak Hadi ya? Mau tanya Wah, dulu ini- nih, itu kalau yang di chat itu cuma langsung jawabannya gitu maksudnya? Langsung jawabannya aja, Pak Rudi. Oh, ya. Jadi langsung jawabannya ya. Oke, ada lagi yang resen nggak? Sorry, saya nggak kelihatan semua di monitor. Aman semua? Kalau aman, kita mulai dari sekarang. Pertanyaan pertama. Paniko itu ada yang udah jawab? Belum. Pertanyaannya belum. Jangan jawab dulu. Oke, pertanyaan pertama. Siapakah nama lengkap pencipta lagu Indonesia Raya? 15 detik dari sekarang. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke. Jawabannya sudah selesai. Tidak dihitung lagi, Bapak Ibu. Dan kita akan tunggu siapakah pemenang dari pertanyaan pertama ini. Silakan Ibu Silvi sebagai juri. Siapa, Bu, yang menang? Oke, pemenangnya. Sorry, feedback. Ding, 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 ding. Siapa yang menang ya? Pemenangnya ya. Denis Stevi. Oke, pemenangnya adalah Denis dan Stevi. Selamat Denis dan Stevi yang menjawab dengan benar pertanyaan pertama. Oke. Oh, tadi sorry saya lupa ngumumin. Ini kalau yang menang gimana nanti buat dapetin hadiahnya? Nanti akan di-chat sama Silvi. Akan di-chat, diminta nomor handphonenya untuk dikirimkan pulsanya. Jadi dikirim pulsa Bapak Ibu ya, bukan dikirim nasi kuning. Jadi jangan kaget kalau terimanya pulsa. Nah, kalau misalkan agak kesulitan, Bapak Ibu bisa menghubungi 2 nomor yang tadi mesti diingat di awal, chat aja ke sana gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak seperti chat di Zoom, boleh hubungi ke 2 nomor di sana ya. Oke, selamat Denis dan Stevi, dan kita akan mulai pertanyaan kedua. Denis dan Stevi. Jawabannya apa tadi, ya. Pak? Pak, jawabannya dikasih tahu. Jawabannya apa sih, Il? Jawabannya yang harus lengkap ya. Tulisannya Wage Rudolf Soe Pratman. Itu yang jawaban yang benarnya. Kalau yang nggak lengkap, maaf, belum berhasil. Oke, thank you Silvi. Jadi jawabannya Wage Rudolf Soe Pratman. Jadi mungkin zaman itu masih ejaan yang zaman dulu Bapak Ibu ya. Jadi Supratmannya masih Soe ya. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Semua sudah siap dengan telinga, dengan jempolnya. Kita mulai pertanyaan kedua. Oh, oke. Pertanyaan kedua. Apa arti warna di bendera Indonesia? 15 detik dari sekarang. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Sudah tidak dihitung lagi jawabannya Bapak Ibu. Kita deg-degan, kita tunggu siapa nih ya yang menang pertanyaan kedua ya. Oke, pemenang pertanyaan kedua adalah Ko Ferry dan Ci Vivi. Oke, yang menang Ferry dan Vivi. Selamat Ferry dan Vivi menjawab dengan benar pertanyaan kedua. Jawaban yang benarnya apa sih? Jawaban yang benarnya, merah itu berani, putih itu suci. Jadi yang dihitung berani dan suci. Yang jawabannya lengkap ya, berani dan suci. Oke, selamat Ferry dan Vivi sekali lagi. Udah makin tegang nih. Siapa nih kira-kira yang bisa dapat pemenang di pertanyaan terakhir di babak ini ya? Ayo yang lain semangat, ayo lebih cepat lagi mengetiknya. Kalau nyontek di Google, Bapak Ibu siapkan handphone yang berbeda karena kalau ganti-ganti screen nggak akan keburu. Ya. Nggak bercanda Bapak Ibu. Oke, pertanyaannya gampang-gampang kok. Iya Pak, pertanyaannya gampang, jawabnya susah. Nggak. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Ini kalau belajar sejarahnya benar, ini pasti tahu nih jawabannya. Oke, pertanyaan yang ketiga.
Siapakah penjahit bendera Indonesia? 15 detik dari sekarang. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke, selesai untuk babak pertama. Kita lihat siapa yang menang di babak pertama untuk pertanyaan yang ketiga. Oke, pertanyaan ketiga ya. Ini luar biasa cepet banget loh. Baru juga beres ini langsung ditulis. Pemenangnya adalah Ko Han Hin dan Ci Jenly. Oke, yang menang Hani dan Jenly. Selamat Hani dan Jenly. Jawaban yang benarnya apa sih? Jawabannya benarnya adalah Ibu Fatmawati. Yang benar adalah Ibu Fatmawati. Wah, ini Han Hin dan Jenly rupanya ini ya, pelajaran sejarahnya benar-benar melekat sampai hafal. Saya kemarin lagi bikin soal ini juga sampai sempat bingung gitu. Ini siapa ya namanya gitu ya. Oke, selamat Yang buat para jahit pemenang. Panjaitan, yang jahit Panjaitan namanya. Panjaitan. Kemarin sempat ada pertanyaan ini Pak, siapa tukang obrasnya? Lah ini kan nggak ada di sejarah gitu ya. Oke Bapak Ibu, jadi ini pertanyaan ini untuk mengingatkan juga dan sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme kita ya. Di-remind lagi, diingatkan lagi bahwa sejarah bangsa kita itu tercipta gara-gara orang-orang besar tadi gitu ya. Nah, oke. Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke babak yang selanjutnya. Babak yang selanjutnya ini gamenya apa ya, permainannya ya. Yuk, siapkan lagi fitur chatnya, jempolnya, siap-siap, ketik dengan cepat. Nah, untuk tadi Denny Stevi, Ferry Vivi, dan Han Hin Jenly yang sudah menang di babak pertama, boleh ikut lagi di babak ini. Jadi babak ini semua dimulai lagi dari nol. Siapa tahu bisa beruntung, bisa dapatkan 2 kali 50K gitu kan, suami istri bagi 2, puji Tuhan gitu ya, biar nggak berantem gitu. Oke, babak yang kedua ini permainannya apa sih? Di babak kedua ini kita akan mainkan tebak lagu. Nah, ini jadi seperti acara TV tebak lagu. Jadi nanti rekan kita akan memutarkan potongan dari lagu. Bapak Ibu dipersilakan untuk menebak. Menebaknya dengan cara yang tadi ya, harus ditulis di chat. Yang lengkap dan benar dia yang menang gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai babak kedua. Untuk lagu yang pertama dipersilakan. Ya, 15 detik dari sekarang. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke, selesai untuk lagu yang pertama. Dan kita tunggu siapa nih yang menang ya. Tadi ada. Oke ya, pemenangnya untuk pertanyaan pertama di tebak lagu adalah jeng 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 Pak Cahyo dan Bu Anita. Yeay, selamat Pak Cahyo dan Bu Anita. Ada sedikit sih nggak apa-apa ya, ditolerir. Oke, tadi lagunya apa sih Sil? Soalnya ini tebaknya banyak banget ya, ada 17 Agustus, ada apa? Di Indonesia Raya. Itu judulnya adalah Garuda Pancasila. Nah, Bapak Ibu, judul lagunya Garuda Pancasila. Ayo, mungkin udah kelama banget kita nggak upacara, jadi kita lupa gitu ya. Lagu yang pertama adalah Garuda Pancasila. Oke, tanpa berlama-lama, kita mulai lagu yang kedua. Silakan. 15 detik dari sekarang. 10, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke, sekarang kita deg-degan. Siapa nih yang menang lagu kedua ya? Oke, pemenang lagu kedua adalah Pak Faisal dan Cimedi. Yeay, Pak Faisal dan Bu Medi yang menang. Luar biasa Pak Faisal dan Bu Medi ya. Jadi masih ingat lagu-lagu ini ya, lagu-lagu perjuangan zaman dulu gitu ya. Oke, sekarang kita siap dengan lagu yang ketiga. Klap klap klap. Oh, tepuk tangan maksudnya. Bu Tati tepuk tangan. Saya pikir udah nebak judul lagu. Soalnya kalau sampai bisa ketebak sebelum diputar ini luar biasa Bapak Ibu. Itu hikmat dari Tuhannya, dahsyat banget gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai lagu yang ketiga. Silakan. Kata kenang-kenangan sudah. Oke, 15 detik dari sekarang. 10,
2, 1, selesai. Oke. Siapa nih deg-degan nih? Siapa yang menang 50K terakhir nih hari ini? Oke, dan pemenangnya adalah ya pertanyaan terakhir nih. Ko Denis dan Cistevi lagi dong. Yes. Ini Stevi luar biasa. Berarti benar-benar ya rezeki ini apa suami istri. Jadi supaya nggak berantem, jadi nanti bisa dibagi masing-masing ya. Oke, selamat buat seluruh para pemenang. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan, nanti akan dicat sama Silvi. Kalau misalkan nggak sempat di Zoom ini, Bapak Ibu tolong lebih proaktif menghubungi nomor-nomor yang tertera tadi ya. Kami akan kirimkan pulsa bukan nasi kuning seperti yang tadi ya. Oke, demikian permainan malam hari ini. Mudah-mudahan menambah semangat kita semua dan menambah semangat kebangsaan kita di momen menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Oke, selanjutnya saya kembalikan sama Yandri, silakan. Merdeka kata kami. Oke, thank you Pak. Ya, mari untuk memperingati kemerdekaan kita nyanyikan lagu kebangsaan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Mari bersama kita nyanyikan lagu ini. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Mari tinggikan nama Yesus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Haleluya.
Amin. Tepuk tangan buat Allah kita sama-sama. Haleluya, haleluya. Ya luar biasa ya, kita bisa memperingati 17-an walaupun online ya. Saya pikir tadinya kita panjat pinang diganti dengan panjat genteng ya kan. Tapi ya memang kondisinya seperti ini ya. Kita nggak bisa apa-apa, tapi jangan sekali lagi kalah dengan kondisi ya. Kita yang mengkondisikan kondisi yang ada. Makanya apapun yang terjadi, semangat, merdeka, haleluya ya. Ya, tadi yang udah dapat hadiah selamat ya. Saya juga mau menyapa dulu nih yang di Facebook ya. Malam ini ada bergabung dengan kita Agus Hidayat, Immanuel, Miwan, Susi Ginting, Miing, An, Linawati, Wawa, Ani, Harum dan yang lain-lain. Shalom yang di Facebook. Tuhan memberkati. Ya, saya harapkan jangan ada yang keluar sampai selesai ya. Kita sama-sama tetap ada di fellowship satu jiwa. Dan kita akan masuk fellowship sebentar. Terus juga nanti kita akan doakan juga, ada pokok doa yang masuk ya, kita akan sama-sama doakan. Tapi sebelumnya tadi sebetulnya harusnya ada ayat hafalan ya, cuma saya lupa ya, saking buru-buru tadi ya, kejar setoran saudara, jadi lupa ya. Setiap satu jiwa harus ada ayat hafalan. Ini saudara bisa baca di Matius 20 ayat 28 ya. Kita lihat sebentar lah ya, Matius 20 ayat 28. Kita sama-sama Matius 20 nih, bukan 24 nih. 24 ya. 24 ya. Matius 20 kalau nggak salah. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, itu ayat hafalannya. Ya, saya rindu setiap saudara selama kita masih ada, Tuhan kasih kesempatan, ayo kita kasih yang terbaik buat Tuhan, ya. Kalau saudara belum pelayanan, mau pengen pelayanan, ayo sama-sama melayani bersama kita. Hubungin tadi nomor yang ada, ya. Di tengah kondisi seperti ini pun, bukan berarti kita nggak bisa melayani. Dengan segala keterbatasan ini pun, saya tetap melayani semaksimal saya bisa. Haleluya, ya. Oh ya, ini udah keluar ya. Kita baca sama-sama ya. Oke, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau Tuhan saya sudah melayani, kalau kita nggak melayani, itu sombong. Ya, puji Tuhan. Nah, buat seru-seru lagi nih, saya kasih hadiah lagi lah ya, satu lagi dari saya ya, biar semangat. Mungkin tadi yang udah dapat hadiah, jangan jawab lagi ya, berikan kesempatan buat yang lain ya, belajar memberi sesuatu buat yang lain yang belum dapat kebagian. Siapa yang pengen dapat hadiah? Coba acung tangan. Oh, ada ini nih, ada Shirley ya. Coba sebutkan Pancasila. Pancasila. Nanti hadiahnya ini ya, sepeda kayak Pak Jokowi. Silakan Shirley. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ore, luar biasa ya. Ini gampang-gampang susah ya kan. Kadang orang waktu ditanya gini bisa salah ya, tapi luar biasa. Ini jiwa patriotiknya luar biasa Seli ya. Selamat dapat hadiah. Nanti Silvi jangan lupa ya, kasih ya buat Ibu Shirley. Selamat. Oke. Nah, sebelum kita masuk dalam fellowship nanti ada doa ya. Saya mau 1 minggu ini kita ambil komitmen ya sebagai orang yang lahir di Indonesia. Karena saya tahu bukan kebetulan saudara dan saya lahir di Indonesia. Tuhan punya rencana untuk setiap kita atas bangsa ini. Jadi saya mau kita sama-sama berdoa sungguh-sungguh ya. Saya kemarin tiba-tiba waktu nyiapin ini Tuhan ingetin tentang ada 34 provinsi. Coba dikeluarin provinsi-provinsinya. Kadang kalau nggak diperhatikan saya juga kadang lupa. Sekarang soalnya ada 34. Zaman saya itu dulu 27. Saya itu masuk order lama saudara ya. Order lama jadi masih zaman dulu ya kan. Zaman sekarang udah beda 34 ya. Ada provinsi Maluku Utara. Saya tadi baru lihat ternyata ada Maluku Utara ya kan. Nggak pernah tadinya kepikir ada Maluku Utara ya kan, ada juga Gorontalo ya. Nah, dari provinsi-provinsi ini coba saudara lihat sebentar ya.
Saya rindu setiap kita adopsi ya. Setiap saudara adopsi minimal 1 provinsi. Jadi selama 1 minggu ini, saya mau setiap saudara tiap malam, setiap pagi terserah, saudara ambil waktu, saudara berdoa berkati provinsi tersebut. Amin. Yang mau katakan amin ya. Saudara adopsi, coba saudara lihat tuh ya, dari Aceh, ada Sumatera Utara, Sumatera Barat ya, Kalimantan tuh ada Kalimantan, sekarang ada Kalimantan Barat, Tengah, Selatan ya, Timur, Utara ya kan, ada tambahannya lagi ya. Terus ada Maluku Utara, Papua juga ada Papua Barat sekarang ya. Saudara ambil satu, adopsi satu aja ya. Terserah saudara Tuhan taruh di hati saudara yang mana, terserah ya. Saudara selama 1 minggu ini saudara doain provinsi itu. Amin. Karena kita mencintai Indonesia. Haleluya. Ya, udah ya. Ini banyak nih. Ya, saya juga ambil 1 nih, ya kan? Saya ambil 1. Saya ambil provinsi yang mungkin orang belum pernah tahu, Maluku Utara nih. Ibu kotanya ada Sofifi, ya kan? Ada yang namanya Vivi di sini? Banyak ya. Jangan-jangan lahir dari sana, ya kan? Haleluya. Sofifi ya, saya baru tahu di Maluku Utara ibu kota Sofifi ya. Amin ya, sudah adopsi ya, 1 ya, minimal 1, oke? Puji Tuhan. Nah, kita akan doakan ya. Pokok doa yang masuk hari ini ada Ibu Fung, temennya Ibu Hoa Chen yang sakit long COVID ya. Jadi kadang COVID itu setelah sehat belum tentu langsung sehat. Biasanya masih ada dampaknya dalam jangka panjang. Nah, ini Tante Lili juga untuk peta yang akan dibiopsi temennya ya. Ibu Ira juga untuk usahanya supaya lancar. Ibu Rosnani yang minggu lalu kita doakan sama-sama ya, puji Tuhan kesehatannya sudah pulih ya. Pak Hendri Suteja ya, ini bukan Pak Hendri Suteja yang Tasik ya, Pak Hendri Suteja dimanapun berada yang sedang bergumul dalam pekerjaan ya, kita doakan juga. Nanti Bu Heni juga yang puji Tuhan udah negatif tapi mungkin masih kurang fit ya, kita nanti doakan. Pak Cahyo juga katanya didiagnosis saraf kejepit, kita akan juga doakan ya. Ya, itu pokok-pokok doa yang kita akan doakan malam ini. Mungkin dari saudara ada yang mau disampaikan, ada yang mau nyampaikan sesuatu, silakan saya kasih waktu sebelum kita doa. Shalom Pak Rudi. Oh ya. Kita boleh sharing sebentar. Oh ya, silakan. Minta waktu. Puji Tuhan, terima kasih kalau kami malam hari ini masih ada di Satu Jiwa, di keluarga Satu Jiwa. Terima kasih buat semua. Pak Rudi, juga ketua KUL saya yang ada di sini juga. Kemarin kami beberapa waktu yang lalu itu Pak Rudi mungkin tahu juga, Bu Medi juga tahu bahwa kondisi kami berdua sakit. Awalnya saya, tapi puji Tuhan saya nggak apa-apa. Nah, ini sekarang yang dialami adalah Pak Cahyo. Nah, kita tahu sekarang ini proses kami sedang mau pindah ke Bandung. Saat ini untuk persetujuan dari Gubernur Jambi itu sudah ada di beliau, tinggal lagi beliau yang akan memutuskan nanti melepaskan Pak Cahyo. Tapi di satu sisi Pak Cahyo juga saat ini kondisinya awalnya sakit-sakit pinggang. Waktu itu Pak Rudi ada Pak Cahyo, salah satu ya gejala daripada COVID itu adalah ini apa namanya, pegal-pegal badan gitu. Nah, ternyata tidak sama sekali. Nah, setelah itu kita lewati, semakin ke sini kondisi Pak Cahyo ini sangat-sangat bagi saya sih bukan mengkhawatirkan, tapi saya ngenes banget ngelihatnya gitu. Sampai singkat cerita Pak Cahyo itu beberapa hari lalu sampai dia ke kamar mandi itu dia harus ngesot jalan itu menuju ke kamar mandi, berapa kali dia ngesot. Dan kemarin saya itu ke dokter, mau rujuk ke dokter, sampai dia nggak bisa turun dari mobil, saya nyetir, dia nggak bisa turun sampai badan gemetaran. Sementara Pak Cahyo kan tinggi besar, saya ya di bawah dia, saya gimana gitu ya kondisinya. Akhirnya dalam hati saya cuman memang rasa apa yang dialami, yang namanya kita suami istri pasti kita
yang kita alami, suami kita ataupun kita sakit, dia pun juga sakit, saya pun juga sakit gitu ya. Jadi akhirnya saya bilang sama Tuhan, sampai saya pun nggak fokus bawa mobil gitu ya, dengan kondisi Pak Cahyo seperti itu untuk menahan sakit dia. Tiba-tiba mendadak sampai dia nggak bisa jalan gitu ya. Nah terus akhirnya Pak Cahyo harus saya tuntun dia dan saya bopong dia. Bahkan sampai di rumah sakit pun tidak ada yang bisa menolong kami, saya untuk membopong Pak Cahyo gitu ya. Mungkin orang-orang juga agak khawatir juga ya, mungkin takut kondisi gitu ya. Nah, terus akhirnya saya bawa dia pakai kursi roda, dia sampai kesakitan. Saya juga nggak tahu, saya bingung gitu ya. Terus akhirnya kami banyak yang menyarankan ke dokter saraf gitu ya, kalau nggak ke dokter tulang gitu ya. Akhirnya kami berdoa minta tuntunan Tuhan kemana kami harus pergi gitu ya. Karena kondisi ini jujur awalnya kami pergi ke tukang urut yang biasanya kami lakukan dari dulu gitu ya. Tapi dan tukang urut ini pun juga sudah mengatakan bahwa beliau ini syaraf kejepit gitu loh. Nah akhirnya kok semakin hari semakin kondisinya bagi saya menurun, drop banget gitu. Nah, akhirnya saya menyepakati untuk kita berdua menyepakati kita pergi ke dokter saraf gitu ya. Nah, akhirnya kami pergi ke sana dan singkat cerita dia adalah ahli memang saraf di Jambi gitu ya. Lalu dokter ini langsung mengatakan dan begitu diperiksa dia sudah mengatakan bahwa dia ini saraf kejepit gitu, dan ini sudah parah sekali. Lalu dokter itu mengatakan, apakah Bapak pernah jatuh ataukah Bapak pernah mengangkat beban berat, dia bilang gitu. Kemungkinan sih ada mengangkat beban berat, cuman mungkin tidak dirasakan. Mungkin kita juga seperti itu. Kita merasakan ya baik-baik saja. Ternyata pada saat kita mengangkat itu beban berat itu kita nggak menyadari ternyata itu penumpukan yang sekian lama. Nah, itu yang terjadi dialami Pak Cahyo saat ini sampai dia tidak bisa jalan. Lalu saya berkata kebetulan puji Tuhan dokternya Kristen GBI juga gitu ya. Akhirnya saya mengatakan sama dokternya bilang ini jalan satu-satunya harus operasi, tidak ada cara lain, dia bilang. Lalu saya bilang, Dok, kalau cara ini tidak, saya jujur, saya pribadi, saya juga secara medis itu saya bukan tidak percaya. Maaf kalau mungkin di sini ada profesi dokter, bukan saya untuk ini, mohon maaf. Dulu beberapa tahun lalu saya itu divonis kanker payudara yang stadium 4. Mungkin saya pernah share di sini ya, kalau masih ingat. Nah, ketika itu saya juga bingung gitu loh ya. Saya jujur bukan tidak mempercayai medis, tetapi saya mungkin lebih dari dulu saya dari zaman saya masih gadis itu mempercayai herbal, yang herbal ramuan gitu ya. Nah, akhirnya ternyata maaf saya tidak menyebutkan di mana saya berobat dan saya tidak menyebutkan siapa dokternya. Dia profesor, bahkan dia profesor. Lalu didiagnosa saya itu kanker payudara stadium 4. Rasa khawatir, cemas segala macam. Dan akhirnya saya cari opini lain gitu ya. Ternyata dokter ini mengatakan, 2 dokter di Jambi mengatakan saya bukan kanker, kata dia bilang gitu. Benjolan itu ada, bahkan semakin banyak benjolan di payudara saya gitu. Saya yakinin ini bukan kanker, Bu. Puji Tuhan sampai saat ini. Bahkan waktu itu saya divonis untuk segera diangkat payudara saya. Puji Tuhan sampai saat ini saya sehat dan tidak ada kanker sama sekali. Nah, kembali ke Pak Cahyo, dikatakan bahwa dia harus dioperasi. Itu saya teringat kembali akan peristiwa saya gitu loh ya. Begitu banyak obat yang diberikan. Waktu itu juga penyakit dalam, lalu saya ke sini juga ke dokter syaraf. Jadi apa yang harus dilakukan? Bisa, Bu. Kalau untuk secara pemulihan melalui operasi itu bisa tidak dilakukan. Tetapi kemungkinan untuk kesembuhan itu agak tipis, dia bilang gitu. Yang bisa dilakukan adalah cara terapinya adalah berenang.
kata dia bilang. Lalu melihat kondisi dia jalan saja tidak mampu, gimana dia mau melakukan dia berenang gitu. Saya pikir gitu. Sampai akhirnya ya ini terserah kepada Bapak dan Ibu untuk segera cepat mengambil keputusan apakah mau dioperasi. Kita Kamis depan, Kamis besok itu kita akan mengadakan ronsen dan segala macam. Nah, kalau ternyata positif semuanya dan setelah dilihat bahwa Pak Cahyo itu urat kejepit gitu ya, itu akan dilakukan tindakan operasi. Tapi yang sampai saat ini yang adalah membuat kita masih di dalam doa supaya kita berdua diberikan hikmat bahwa ini kita tidak salah mengambil keputusan gitu ya. Belajar dari apa yang menjadi pengalaman saya. Karena ketika saya divonis stadium 4 itu sangat membuat saya khawatir, takut. Bahkan berbulan-bulan saya tidak mengatakan kepada suami saya karena saya merasa bahwa saya nggak sanggup harus untuk bercerita bahwa ini sakit kanker payudara. Dan akhirnya puji Tuhan hampir berapa minggu ini ketua kul saya Cimedi juga memberi kekuatan, support segala macam. Lalu itu gunanya kita juga berbagi di dalam kul juga untuk memberikan kekuatan. Secara manusia saya nggak sanggup karena kenapa proses sekarang ini Pak Cahyo sedang proses pindah. Yang di pikiran saya adalah ketika nanti suatu saat kita nggak tahu Pak Cahyo tiba-tiba diminta untuk ke Bandung untuk seperti kemarin dia tes interview. Puji Tuhan waktu itu karena kondisi COVID jadi melalui email, interviewnya melalui by phone gitu ya. Tapi kalau kondisi itu tiba-tiba dari Bandung minta untuk Pak Cahyo, saya berpikir gimana ini Tuhan, saya bilang. Tapi saya percaya, saya meyakini, bahkan saya berdoa, bahkan setiap apapun yang saya lakukan, saya hanya beriman. Tuhan membuat mujizat kepada saya. Saya percaya Tuhan juga akan membuat mujizat kepada suami saya. Dan saya yakin Tuhan akan menyelesaikan tidak separuh-separuh, tapi Tuhan menyelesaikan dengan tuntas. Saya percaya dan saya yakini. Dan puji Tuhan, setiap saya olesin Pak Cahyo, saya itu sampai nangis. Saya itu sampai, Tuhan, umur Pak Cahyo ini masih muda, masih 44 tahun. Haruskah saya dalam kondisi seperti ini? Di mana kondisi dari keluarga saya pun juga, saya bukan tidak mau untuk berbagi dengan keluarga saya, karena saya sudah berpisah dengan keluarga saya secara fisik aja ya untuk pindah rumah gitu ya. Saya berpikir anak-anak saya, suami saya kemana-mana. Saya hanya mengatakan Tuhan, saya hanya minta kekuatan daripada Tuhan. Saya percaya ketika saya datang bukan kepada manusia, tapi saya datang kepada Tuhan. Bahwa saya hanya berharap berserah kepada Tuhan. Dan saya dan suami akhirnya malam itu kami mengintrospeksi diri kami. Mungkin ada salah kami, ada satu hal yang mungkin selama ini kami tidak menjaga, mungkin pola makan atau apapun. Tuhan kami minta maaf, Tuhan kami pokoknya dalam situasi itu kami hanya berserah. Kami hanya minta tuntunan Tuhan bahwa yang terbaik dari Tuhan apa yang harus kami lakukan. Untuk itu Pak Rudi, kami minta untuk mohon dukungan doa buat kami sehingga kami tidak salah mengambil keputusan apakah kami harus mengambil keputusan operasi kah atau memang kami harus melalui terapi kah. Tapi kami minta kekuatan yang daripada Tuhan supaya kami bisa menjalani semua apapun yang Tuhan izinkan untuk kami sekeluarga. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih buat support dan dukungannya buat semuanya yang ada di keluarga Satu Jiwa. Terima kasih. Ya, Shalom. kita pasti akan terus dukung doa ya buat Pak Cahyo, Bu Anita ya. Tetap semangat ya, tetap percaya Tuhan itu ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan ya. Kita masih punya Tuhan yang berkuasa. Kita akan sama-sama doakan ya.
Nanti waktu kita doakan nih ya, yang masuk Ibu Fungfung, Dr. Lili, Bu Ira, Ibu Rosnani, Pak Hendri. Kalau ada yang sakit nanti bisa mungkin tumpang tangan ya di bagian yang sakit. Kita percaya Tuhan mengatakan waktu ada orang sakit kita tumpang tangan, orang sakit itu sembuh. Amin. Kita siapkan hati kita ya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Iramaya shandala labara 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 labara. Malam ini kami bersepakat berdoa Tuhan, merendahkan hati kami karena kami tahu siapakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan. Malam ini kami berdoa bersama-sama menyatukan hati Tuhan. Kami berdoa kepada Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini Tuhan, mereka yang membutuhkan jawaban doa, Kau hadir bersama-sama dengan kami malam ini. Hadirat-Mu menjamah setiap kami malam ini Tuhan. Jadikan kami tahir saat ini Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja lebih daripada yang kami pikirkan Tuhan, lebih daripada yang kami harapkan Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk Ibu Wacen Tuhan yang sakit long COVID, sudah 2 bulan ini belum sembuh. Biar Tuhan juga jamah Ibu Wacen Tuhan. Kuasa pemulihan, darah Yesus menyembuhkan hamba-Mu ini sempurna. Biarlah Ibu Wacen boleh lebih lagi percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Semua organ tubuhnya yang mungkin terdampak karena COVID, Tuhan jamah pulihkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, bersatu hati untuk Ibu Beta yang akan dibiopsi, lehernya ada benjolan besok di Santosa Kopo. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan malam ini, biarlah Kau yang terus menjagai hamba-Mu ini. Terus Tuhan Kau menggandeng tangan hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu Ibu Beta tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Kami percaya Tuhan besok biarlah waktu dibiopsi Tuhan ikut bekerja, sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan buat hamba-Mu. Berkati keluarganya, berkati segala sesuatunya. Tuhan jadikan yang sakit sembuh saat ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan berdoa juga untuk Ibu Ira, untuk usahanya. Kami percaya semua berkat Tuhan yang atur, semua berkat dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadikan semuanya boleh berjalan lancar. Dan mungkin ada orang-orang yang gak senang, yang iri dengan usahanya. Tuhan juga berkati. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas orang-orang tersebut. Dan biarlah perlindungan darah Yesus atas Ibu Ira dan keluarga semuanya. Terima kasih Tuhan. Juga untuk Ibu Rosnani yang Tuhan sudah jamah sembuhkan. Terima kasih terus penyertaan-Mu atas Ibu Rosnani dan keluarga semua. Juga untuk Pak Hendri Suteja yang sedang membutuhkan pekerjaan. Kami percaya Tuhan juga yang buka jalan untuk semua prospek-prospek yang mungkin sedang dijalankan. Tuhan bisa ada jalan keluar, sehingga Pak Hendri boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik.
Tuhan yang terus sediakan semua tempat sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan atas hamba-Mu. Berkati juga untuk Ibu Heni Tuhan yang sudah negatif tapi mungkin badannya masih belum fit. Tuhan juga berkati jamaah untuk keluarganya semua, Tuhan sehat sempurna dalam nama Yesus. Biarlah perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu berlimpah atas Ibu Heni. Juga kami sepakat berdoa untuk Pak Cahyo saat ini Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa darah Yesus mengalir saat ini, memenuhi seluruh tubuh dari Pak Cahyo, sehingga semua urat-urat yang saat ini katanya kejepit Tuhan, kami berkatakan sembuh dalam nama Yesus, tahir dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja saat ini. Biarlah Pak Cahyo punya iman, percaya kepada Tuhan lebih dari percaya kepada kekuatannya kepada manusia. Tuhan, kami percaya Tuhan apa yang diperkatakan jadi sesuai dengan imannya Tuhan. Kami berdoa darah Yesus menjamah Pak Cahyo, keluarganya semuanya. Apapun yang akan diputuskan ke depan, kami percaya Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya. Setiap waktu, setiap detik yang berjalan, Tuhan bekerja. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang berharap kepadamu. Kuasa darah Yesus mengalir, damai sejahtera Tuhan mengalir saat ini. Segala kekhawatiran, ketakutan kami cabut, kami tolak dalam nama Yesus. Sukacitamu mengalir Tuhan, karena kami tahu Tuhan, sukacita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam ini. Terima kasih berkati semua hamba-hambamu, setiap yang terlibat, setiap yang ikut acara Satu Jiwa malam ini Tuhan, berkat-Mu berlimpah. Kami juga memberkati bangsa ini Tuhan, anugerah-Mu tercurah atas Indonesia, keselamatan, penuaian jiwa-jiwa Pentakosta ketiga terjadi atas Indonesia, sampai bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Dan saat ini terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah dari Allah Bapa di sorga dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama katakan amin. Tetap semangat semuanya ya. Kita percaya Pak Cahyo sehat, merdeka buat semuanya. God bless you. Pak Hari, Terima kasih semua. Terima kasih. berkati berlimpah-limpah semuanya. Berkati ya. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan memberkati. Pak Sukanto, God bless. Rasa. Pasti Pak Rudi. Ko Lukman, Luciana, Mariana, Butan Buatwi, Pak Harum, Bu Yustiana, Pak Habir, Pak Hadi. Haleluya. Amin. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Pak Sambas, God bless. Pak Harum, God bless. Bu Mariana, Bu Rosnani, Bu Yustiana, Heni, Cileni. Haleluya. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin. Mariana sehat? Terus percaya ya, Mariana. Iya, Pak. Ya, sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat. God bless you all. Salam Pak Rudi. Ya, Bu Eni, God bless. Semangat ya, Bu Eni, sehat. Jaga kesehatan, Bu Eni. Ya. Ya.